Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Wijaya, NPM 2042390, kelas 4C, mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan memaparkan materi mahasiswa dapat memahami perkembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Di sini materinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang kedua, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan dalam penyusunan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka didasarkan pada berbagai faktor, baik dari aspek filosofis, pedagogis, hingga kebutuhan zaman. Berikut adalah dasar pertimbangan utama dari kedua kurikulum tersebut. Yang pertama, kurikulum 2013. A. Filosofis, berbasis pada pendekatan pendidikan berbasis karakter dengan menekankan keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, mengacu pada pendidikan berbasis kompetensi agar lulusan memiliki kompetensi global dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. B. Pedagogis, menggunakan pendekatan saintifik atau juga disebut ilmiah dalam pembelajaran yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Penilaian berbasis autentik yang mengukur seluruh aspek kompetensi siswa, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penguatan pendidikan karakter (PPK) dengan menekankan nilai-nilai religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. C. Sosiologis dan teknologis, dibuat untuk menyesuaikan perkembangan zaman, termasuk era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, mempersiapkan peserta didik agar siap menghadapi persaingan kerja dan tantangan dunia industri. Yang kedua, kurikulum merdeka. A. Filosofis, berlandasan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak, memberikan kebebasan bagi mereka untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Mengusung prinsip fleksibilitas dengan memberi kebebasan bagi sekolah dan guru dalam mengatur pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. B. Pedagogis, pembelajaran berbasis project based learning untuk mengembangkan soft skill dan karakter siswa, memberikan kemerdekaan belajar dengan pendekatan diferensiasi yang kemungkinan siswa belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan belajarnya, mengurangi beban materi yang terlalu banyak, dan fokus pada pengalaman konsep. C. Sosiologis dan teknologis, menyesuaikan dengan tantangan revolusi industri 4.0 yang menuntut keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Menyediakan berbagai platform digital seperti Merdeka Mengajar yang mempermudah guru dalam mengakses materi dan mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013
dan kurikulum merdeka. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka didasarkan pada tantangan zaman di kebutuhan peserta didik serta dinamika dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Berikut adalah perbandingan rasionalitas pengembangan kedua kurikulum tersebut. Kurikulum 2013 A. Tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Diperlukan kurikulum yang menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing di tingkat global. Menghadapi di era informasi yang semakin pesat, peserta didik harus memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. B. Pendidikan berbasis karakter. Munculnya berbagai permasalahan sosial seperti degradasi moral, radikalisme, dan perilaku menyimpang menuntut pendidikan yang lebih menekankan nilai-nilai karakter. Kurikulum 2013 menekankan pendidikan karakter termasuk nilai-nilai religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan kemandirian. C. Meningkatkan kompetensi peserta didik. Mengembangkan kompetensi peserta didik dalam pengetahuan atau juga disebut kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap afektif secara seimbang. Peserta didik berbasis scientific approach, pendekatan ilmiah yang menekankan keterampilan berpikir kritis dan analitis melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. D. Penyesuaian dengan standar pendidikan internasional. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan mengacu pada standar pendidikan internasional agar lulusan memiliki daya saing global, fokus pada pendekatan tematik integratif terutama untuk jenjang SD agar siswa memahami keterkaitan antar mata pelajaran secara lebih mendalam. Kurikulum merdeka. Kebutuhan akan pembelajaran yang fleksibel. Kurikulum sebelumnya dianggap terlalu padat dan kurang memberikan keleluasan bagi peserta didik dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dalam hal memilih materi, metode, dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. B. Tantangan revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut lulusan yang memiliki literasi digital, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kurikulum merdeka lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, agar siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif. C. Diferensiasi dalam pembelajaran. Setiap siswa memiliki minat, bakat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Kurikulum merdeka menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan potensinya. D. Penyederhanaan struktur kurikulum. Mengurangi beban materi yang terlalu banyak sehingga pembelajaran lebih mendalam dan bermakna. Mata pelajaran lebih fleksibel terutama di jenjang SMA yang memungkinkan siswa memilih mata pelajaran sesuai dengan
minat dan rencananya karirnya. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memanfaatkan platform digital seperti Merdeka Mengajar yang memudahkan guru dalam mengakseskan sumber belajar dan mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif. Baik, materinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.